Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat pagi, seperti biasa saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua edisi hari Senin 21 Juli 2025. Di mana pemirsa, di episode kali kita akan masih bicara soal Bandara Samsudinor yang saat ini statusnya sudah kembali pada 7 Mei 2025 kemarin menjadi bandara internasional. Kalau di episode sebelumnya kita juga sudah pernah bicara soal Bandara Internasional Samsudinor antara status dan kenyataan. Dan kini sudah kenyataan bahwasanya apa saja di sini peran masyarakat, kemudian juga apa mungkin dampak positif dengan adanya status ini. Kita akan bicara yakni menanti penerbangan internasional pertama tentunya bersama dengan Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com Bapak Saipudin. Assalamualaikum Pak Saipudin, selamat pagi dan apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatia dan pemirsa. Alhamdulillah kabar baik ya. Kita di hari ini menyoroti tentang berbagai macam pemberitaan yang marak ya di media kita tentang akan segera dilakukannya penerbangan internasional yang pertama di bandara kita Samsudin Banjarmasin. Oleh karena itu maka kita akan nyoroti ya bagaimana kemudian makna dari penerbangan internasional pertama ini. Ya, kemudian juga kita bicara nanti dampaknya dari Baik. perkembangan adanya bandara internasional, lalu kemudian apa saja sih sebenarnya yang menurut kita di redaksi ya harus diperhatikan pada saat kemudian setelah dilakukannya penerbangan pertama. Tentu kita berharap kan penerbangan pertama itu bukan sekaligus penerbangan terakhir, tetapi juga Baik. harus ya beberapa catatan yang nanti juga harus diperhatikan agar ada keberlanjutan dari penerbangan kita dalam skala internasional. Ada bahkan memang dari keterangan dan pemberitaan resmi juga dari Dinas Perhubungan malah akan dijajaki beberapa rute penerbangan tidak saja ke Malaysia seperti yang kita bahas di pertemuan yang lewat, tetapi juga ke Baik. Singapura juga atau juga ke provinsi yang ada di China juga. Dan juga yang memang yang lebih menggembirakan dari potensi yang ada juga, Pak ya, memang penerbangan antara Banjarmasin Jeddah itu adalah penerbangan potensial karena jamaah umrah khususnya ya, termasuk jemaah haji itu juga yang sudah reguler juga melakukan kegiatan atau penerbangan langsung yang selama ini lewat bandara internasional kita di Samsudinur Banjarmasin, Pak ya. Baik, karena juga datanya kita dapat ya Pak ya, di April 2024 kemarin untuk jemaah umrah sudah mencapai 60.000 per tahun. Bisa saja begitu Pak ya ketika ada penambahan lagi di 2025 angkanya lebih dari 60.000 jemaah per tahunnya. Langsung saja Pak, menanti penerbangan internasional pertama. Karena kita tahu ya Pak ya bahwasanya untuk penumpang di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi Pak untuk pangsanya begitu yang masih domestik saja, bahkan untuk momentum-momentum seperti umroh, kemudian juga ada seperti momen Idul Fitri atau perayaan keagamaan yang lain bisa mencapai 160.000 sampai Pak 200.000 penumpang. Tanggapannya seperti apa? Kalau kita lihat angka seperti ini kan bisa saja nanti untuk penerbangan internasional juga angkanya tinggi. Pak Saifuddin. Ya, Fatia, yang menjadi pertimbangan ya juga dari Kementerian Perhubungan dan juga usulan dari Dinas Perhubungan kan sebenarnya juga ada frekuensi penerbangan yang begitu banyak juga ya, Baik. penumpangnya yang dari bandara kita Samsudinur menuju Mhm. beberapa kota yang ada di dalam negeri, termasuk juga data yang kemudian melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah, tentu sekali lagi nanti itu juga ada riset dari penerbangan sebelum dia membuka rute penerbangan tentang jumlah penumpang yang kemudian menjadi pangsa pasar mereka membuka di rute internasional itu. Ya. Nah, ini yang memang ya, Fatia, yang sebenarnya potensi yang juga harus dicatat oleh kita, yang mungkin juga sudah dideteksi juga oleh Angkasa Pura, adalah fungsi dari status internasional itu juga nanti kan seperti yang kita bicarakan di sesi pertama itu Mhm. akan menjadikan dia menjadi bandara hub istilahnya. Mhm. Karena bandara hub itu berarti dia akan mengoleks ya beberapa bandara kecil yang ada di sekitar wilayah Kalimantan. Khususnya Baik. kalau menurut kita ya Fatih adalah yang dari Bandara Kalimantan Tengah. Nah, dari Bandara Kalimantan Selatan sendiri kita juga kan ada punya beberapa bandara kecil, bandara spok itu seperti bandara di Batu Licin dan Kota Baru. Dan juga akan dibuka juga segera yang kemarin juga kita lihat perkembangannya cukup bagus yaitu di Warukin di Tabalong. Nah, Mhm. kalau kita bicara nanti ke wilayah Kalimantan Tengah, ya tentu kan ada bandara di Palangkaraya, ada bandara di Sampit, ada bandara di Pangkalan Bun, ya di situ itu juga nanti bisa hubnya ke bandara internasional kita di Samsudinur.
Jadi itu yang dampak yang nanti ya secara istilah kita itu ya Pak Tia melakukan perluasan di situ dari konteks area dari multidimensional bandara kita di Samsudinur ini. Jadi tidak saja penumpang dari Kalimantan Selatan, tetapi potensial juga itu adalah dari Kalimantan Tengah untuk kemudian menjadi hubnya Bandara Samsudinur untuk melakukan penerbangan internasional. Terus juga ini momentum ya, Fatia, yang harus kita perhatikan seperti yang Fatia katakan tadi ya, dengan jumlah penumpang yang lumayan besar, ya memang kita belum bisa memverifikasi dari 120.000 atau 60.000 yang itu memang sudah bisa dipastikan jemaah umrah kita yang berangkat Baik. ke Jeddah itu ya. Nah, berapa persen sih sebenarnya yang juga melakukan penerbangan internasional? Nah, ini yang sekali lagi data detail itu ada di maskapai penerbangan, ada juga di angkasa pura. Oleh itulah kita punya keyakinan ya, kalau itu kemudian menjadi data yang menjadi visible secara bisnis penerbangan, tentu sekali lagi itu akan mereka membuka rute internasional itu. Nah, paling tidak di kita sebenarnya, Pak Tia dan pemirsa, pada saat itu kemudian menjadi bandara internasional, ada penerbangan internasional, banyak keuntungan sih sebenarnya Baik. bagi kita di daerah kita di Kalimantan Selatan ini, Pak Tia, yang kita bisa petik dengan peningkatan status bandara internasional dan adanya penerbangan internasional itu. Nah, oleh itu sebenarnya ada hal-hal yang baru yang istilah kita membuka tantangan-tantangan baru, membuka peluang-peluang baru dengan adanya penerbangan internasional tadi. Nah, yang harus kita pikirkan juga dari sekarang yang seperti yang kita sampaikan juga, Pak Tia, karena sifatnya nanti kita akan menjadi hub ya, menjadi ya dalam bahasa populer itu menjadi pusat adanya untuk menjadi penerbangan internasional. Maka tentu juga yang harus kita perhatikan ini kan skala pembangunan dalam konteks transportasi. Jadi Baik. kita jangan melupakan juga bahwa penerbangan itu kan bagian daripada moda transportasi. Nah, maka Mhm. harus dibenahi juga transportasi yang lain, transportasi daratnya. Jadi harus paralel juga akan dibenahi adalah transportasi darat. Nah, oleh karena itu sistem umpamanya saja nanti yang memudahkan antara apa, bandara di lewat daratnya ke bandara itu juga harus dipermudah. Nah, seperti artinya jalur-jalur yang nanti jalur yang kemarin sudah dibicarakan juga oleh Dinas Perhubungan, jalur bus dari Banjarmasin ke bandara umpamanya ya, secara memenuhi jalur-jalur khusus, atau bahkan juga terintegrasi nanti dengan desain tentang kereta api lintas Kalimantan yang sehingga nanti Baik. tidak memudahkan kita lagi untuk konektivitasnya antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, pokoknya saja dengan Kalimantan Timur, termasuk juga nanti dari Kalimantan Barat dan sampai ke wilayah-wilayah di Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi nah skala ya pembangunan yang menurut kita ini momentum yang nanti menjadi pergerakan kita yang diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga untuk membuka jalur-jalur penerbangan termasuk penerbangan internasional ini. Katia. Baik, berarti itu Pak ya salah satu yang akan kita bahas peningkatan konektivitas, khususnya pembangunan infrastruktur, baik itu jalur darat dan lain sebagainya. Kita jeda dulu Pak, masih ada keuntungan-keuntungan lain yang juga dampak positif dengan Bandara Samsudinur kembali dengan statusnya internasional. Di segmen kedua pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lensa. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di Lensa Badua di segmen kedua, yakni menanti penerbangan internasional pertama. Ketika status itu kembali didapat, otomatis jangan sampai lagi terulang begitu di momentum 2024, status bandara internasional dicabut. Pak Saifuddin, salah satu mungkin peningkatan konektivitas hal yang paling penting karena bandara internasional Samsudinur menjadi pusat ataupun hubnya nih Pak, yakni seperti disebutkan Bapak bahwasanya harus terhubung antara satu jalur dengan jalur yang lainnya. Tapi untuk pembangunan infrastruktur kan tidak bisa secepat yang kita bayangkan, Pak. Apakah ini akan menjadi kendalanya sendiri jika ada memang penundaan dan penundaannya, Pak Saifuddin? Ya, Fatia dan pemirsa TV ya, berdasarkan beberapa kajian yang kita coba lihat ya, Fatia, pada saat pembukaan bandara internasional itu sebenarnya Angkasa Pura kan dengan nanti Kanwil Hukum dan HAM atau imigrasi itu kan punya peranan yang penting sebenarnya nanti juga pada saat kita bicara tentang kesiapan.
Nah, oleh Baik. karena itulah seperti yang Pak Tia katakan tadi, kita juga sebenarnya harus lebih dulu melihat ke aspek-aspek internal yang bersifat teknis ya. Dan Mhm. insya Allah ini kita percaya kepada Angkasa Pura ya dan imigrasi nanti untuk mempersiapkannya. Karena nanti pada saat itu menjadi gerbang internasional ya, kan beda dengan rute domestik. Tidak ada konsep pemeriksaan dalam rute domestik itu sebagaimana yang penerbangan biasa. Itu kan hanya ada pemeriksaan barang aja di sana dan ya istilah kita kelengkapan identitas. Nanti kalau itu berubah menjadi rute internasional yang harus diperhatikan oleh masyarakat kita juga yang bisa saja yang pertama kali ke luar negeri itu kan sebenarnya kalau ke luar negeri itu kita harus menyiapkan berbagai macam dokumen ya. Salah satu adalah dokumen tentang yang disebut dengan paspor itu. Dan paspor Mhm. itu menjadi kewenangannya Kementerian Hukum dan HAM ya. Yang di sini ada yang disebut dengan imigrasi. Nah, di situ kita harus membuat dulu paspor. Oleh itu, maka pelayanan pembuatan paspor ya yang memang selama ini relatif sudah sangat bagus dan terbuka ya, itu bagaimana lalu kemudian bisa dipermudah lagi kepada masyarakat kita yang ingin mengurus sekali lagi dokumen-dokumen yang terkaitan dengan perjalanan ke luar negeri ini. Ada beberapa istilah kita juga aturan-aturan dalam penerbangan internasional yang berbeda juga dengan penerbangan-penerbangan domestik, umpamanya Pak Tia tentang karantina juga. Itu Mhm. juga nanti harus harus disiapkan tentang standar keamanan. Itu juga akan semakin ditingkatkan di situ ya. Jadi ada prosedur-prosedurnya yang lebih tinggi ya istilah kita itu pada saat dia menjadi bandara internasional. Nah, pengalaman dalam konteks orang yang berpergian dalam konteks bandara internasional itu ya memang setiap negara akan menerapkan regulasi yang berbeda tentang pengatatan barang yang masuk itu. Nah, kita juga nanti Kalimantan Selatan ya menjadi bandara pintu masuknya dari negara lain sebagai bagian dari Republik Indonesia, ya tentu juga akan bisa memberikan batasan-batasan barang-barang yang mungkin akan diperiksa secara ketat ya masuk ke kita. Itu juga harus dipikirkan dari sekarang. Kalau kita ngambil ke beberapa negara, ya berarti ya ada larangan barang-barang tertentu yang Mhm. dibawa yang sebenarnya bukan barang haram di situ ya, seperti Baik. jenis-jenis makanan tertentu ya yang masak ya atau yang olahan itu juga ada yang dilarang masuk ke mereka. Sehingga istilah kita security-nya keamanannya tidak saja keamanan yang terkait dengan keamanan umum, tetapi juga Mhm. kayak terkait dengan nanti keamanan-keamanan yang memberikan di sektor makanan dan karantina itu. Jadi ini juga yang harus dipahami ya. Nanti kita yang tidak sembarangan nanti juga orang masuk dan keluar dari bandara kita karena itu sudah berstatus internasional. Jadi pada saat nanti keluar orang akan pergi ke luar negeri, pada saat datang itu ada orang datang dari luar negeri. Sehingga ini ada standar-standar keamanan yang juga harus dilakukan pelayanannya. Nah, imigrasi sekali lagi juga secara online dia akan melakukan pengecekan karena orang yang Mhm. bepergian itu kan nanti juga akan membawa paspor di sana. Sehingga pengecekan paspor itu, nah kita berharap dalam konteks ini bisa dikembangkan nanti ya, Pak Tia dan pemirsa kita berharap dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan imigrasi ya. Ada Mhm. salam-salam khusus yang dikembangkan pada saat orang datang dan kemudian juga sifat-sifat ramah. Ya, memang kalau ada berbagai macam tipikal ya kalau kita ke luar negeri itu berarti ya penerimaan orang pada saat kita berpemeriksaan di imigrasi itu ada yang gaya curiga di sana, ada yang Baik. gaya ramah gitu ya. Ya, mungkin Mhm. itu yang akan distandarkan nanti dengan budaya lokal di kita. Artinya pemeriksaan ketat, tetapi juga harus dengan ramah di situ. Nah, karena sekali lagi budaya itu berbeda setiap negara dan orang yang datang juga berbeda. Jadi kemudian nanti pemahaman tentang culture kita di Banua kita di Kalimantan Selatan kalau dikembangkannya hausnya, menyapanya umpamanya, ada kemudian juga bisa saja busananya juga Mhm. dikembangkan yang berbeda. Itu menjadi sesuatu yang menarik ya nanti karena sekali lagi orang yang melakukan penerbangan internasional itu juga berbagai macam tujuan. Ada yang tujuan bisnis, ada yang Mhm. tujuan liburan nanti di Pekerjaan. situ, ada Mhm. yang ya ada yang tujuan juga mengunjungi keluarga. Jadi ini yang sekali lagi juga Angkasa Pura dan pihak imigrasi ya, dan itu harus harus apa? Dan pihak keamanan ya memang harus meningkatkan standar menjadi satu keamanan internasional. Ada bea cukai juga di sana ya, yang Mhm. nanti juga akan Baik. dilihat. Jadi nggak boleh kita membawa barang sembarangan. Ada jumlahnya yang dibolehkan nanti ya. Berapa boleh membawa uang, berapa boleh membawa Mhm. barang dari luar negeri yang masuk ke kita. Semua ada regulasinya, aturannya dan itu sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat kita sekarang ini sehingga memudahkan nanti ya pihak bea cukai, pihak imigrasi ya, karena itu terkait sekali lagi dengan aturan-aturan yang ada di negara kita dan aturan-aturan di negara-negara tujuan. Termasuk, nah ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya ya, Pak Tia ya, tentang visa.
Jadi pada Mhm. saat ke luar negeri itu memang ada negara, masuk ke negara sesuatu itu kita harus memerlukan izin. Izin itu yang disebut dengan visa. Ada sejumlah negara, kalau di kawasan ASEAN kita udah bebas visa. Jadi kita bisa masuk kemana aja di kawasan ASEAN, kita bisa membawa cuman paspor. Tapi dalam Baik. beberapa negara lain ya, tidak semua negara membebaskan visa itu. Masih ada banyak Mhm. negara ya. Kemudian kita harus mengurus visa dan visa itu diurus ya di kedutaan. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya juga nanti kita menghimbau ya kemana paling banyak nanti kita mengurus visa itu. Kita minta ada konsul-konsul jenderal dari kedutaan itu buka di Kalimantan Selatan. Nah, ini harus dijaki lebih awal oleh pemerintah daerah kita ya. Kalau ada kantor konsulat jenderalnya di Kalimantan Selatan, itu lebih memudahkan kita untuk kita meminta apa visa itu. Ya, tapi kalau kalau tidak ada, ya kita harus ke Surabaya, harus ke Jakarta untuk ngurus visa itu. Sehingga kadang-kadang lewat calo dan kalau udah lewat calo kan juga ada biaya-biaya yang Biayanya. dikeluarkan Baik. ya, yang besar juga. Jadi itu yang memang gambarannya ya sebenarnya tidak semudah juga bahwa itu nanti akan dibuka Bandar Nasional, akan ada penerbangan pertama. Ikutannya itu yang harus di Mhm. rondonnya yang istilah kita itu harus dipersiapkan benar-benar sehingga nanti Baik. yang informasi yang masuk ke kita itu kan berarti ya sekitar tanggal 22 September kan dimajukan Mhm. rencana kemarin Oktober ya itu Ya. sudah ada penerbangan pertama ke Malaysia. Tapi sekali lagi pernak-pernik yang kita katakan dalam tanda petik itu ya memang jadi PR dari sekarang sudah dari Angkasa Pura, dari keamanan, dari imigrasi, dari pihak Mhm. karantina ya untuk kemudian Baik. memastikan keamanan penerbangan yang ada di kita pada saat melakukan penerbangan pertama itu, Fatia. Baik, penerbangan pertama internasional itu ya Pak ya, randon yang harus disiapkan. Karena besar harapan mungkin Pak dari biasa penumpang domestik, mereka ingin memang seperti pengurusan visa yang seperti Bapak sebutkan, kemudian paspor dan dokumen lainnya ini bisa dipermudah nih Pak. Agar memang proses untuk penerbangan pertama internasional ini bisa banyak begitu yang arahnya ke internasional. Baik, selain itu Pak, selain peningkatan konektivitas dan juga pembangunan infrastruktur, ada satu hal yang menarik otomatis ketika Bandara Samsudinur menjadi bandara internasional, baik dari segi investasi, kemudian juga dari tingkat wisatawan, otomatis akan bertambah juga nih Pak, salah satu keuntungannya. Seperti apa Pak Saifudin? Nah, ini yang menarik nih sebenarnya yang Fatia katakannya pemirsa kita ya, ini dampak ekonomi itu sebenarnya sangat besar Iya. pada saat itu menjadi penerbangan internasional. Jadi Hmm. dampak ekonomi itu kan yang pertama itu biasanya kan kita akan melihat nanti sejumlah wisatawan asing ya itu akan datang ke kita karena ada direct langsung wisatawan asing itu baik dari kawasan Asia Tenggara ya ataupun juga dari kawasan-kawasan benua yang lain. Ya ini yang juga nanti sekali lagi adalah yang kita harapkan akan kemudian melanggengkan rute internasional itu karena orang datang ke kita itu lebih banyak ya karena ada penerbangan secara secara langsung. Jadi mendorong pertumbuhan yang kita sebut dengan pariwisata lokal tadi. Oleh itu ini istilah kita multidimensionalnya atau multiplier efeknya orang ekonomi nyebutnya ya nanti hotel jadi rame, UMKM kita Baik. jadi rame di sana ya. Karena apa? Karena mereka pasti tinggal, pasti berbelanja di tempat kita kuliner kita, ya transportasi kita dan usaha-usaha kecil lainnya itu akan menjadi ramai nanti di tempat kita. Atau mungkin juga akan menumbuhkan juga nanti brand-brand internasional khusus untuk makanan itu akan semakin marak juga di kita di situ. Nah, ini kan akan menuju ya istilahnya kali anggaplah Banjarmasin, Banjarbaru menjadi kota internasional nanti di suatu saat di situ ya. Berarti ya kalau kita gagasan kita bahwa kita adalah penyangga daripada IKN nanti. Jadi salah satu pintu masuk juga orang nanti dari ke IKN tuh lewat juga ke bandara kita atau ke Kalimantan Selatan. Nah, ini yang harus kita juga perhatikan dari sekarang dan menurut kita ini juga ada tugas atau katakanlah program dari Dinas Pariwisata ya uh, termasuk asosiasi-asosiasi yang terkait di bidang hotel dan restoran mempersiapkan diri ya untuk itu. Nah, di kita ini sebenarnya kalau menurut kita di Litbang TV ya, berarti ya infrastruktur kita di bidang pariwisata ini memang masih perlu ditingkatkan. Jadi umpamanya gini, ya eh, pemandu-pemandu pariwisata yang terdidik, yang profesional itu jumlahnya mungkin juga harus ditingkatkan dari sekarang ya. Kenapa? Karena nanti pada saat datang mereka juga akan katakanlah nanti ya mencari pemandu-pemandu wisata itu. Nah, bahkan di beberapa negara ya itu berarti ya mewajibkan adanya pemandu wisata lokal. Ya, artinya gini, kalau kita berkunjung ke suatu negara itu biasanya sudah ada tour leader-nya. Ya, kalau Baik. kaitan dengan wisata. Nah, tapi pada saat masuk wilayah tertentu di negara tertentu,
tour leader ini akan duduk aja, akan disambut lagi oleh tour leader atau katakanlah pemandu wisata di daerah itu. Itu diwajibkan oleh pemerintah kotanya atau pemerintah daerah kalau di kita sini. Sehingga juga ada pekerjaan juga dari tour leader kita dan punya wawasan tentang tempat, spotnya, tentang culture-nya, ya, tentang story dari beberapa tempat yang kemudian dikunjungi oleh para wisatawan itu. Nah, sehingga ini dampaknya sekali lagi ya akan besar dan perlu dipersiapkan dari sekarang. Istilah kita itu ya Pati, jangan sampai nanti orang datang pertama kali ya ke Kalimantan Malah Selatan. kebingungan ya. Iya, malah kebingungan atau ujung-ujungnya kecewa sehingga orang nanti kan sekali lagi tidak tidak bisa datang kedua atau mengkabarkan koleganya, saudaranya di tempat asalnya. Kalau kemudian kita itu sudah siap menerima itu, nah itu akan menjadi citra yang positif dan memancing orang datang. Sekali lagi nanti tipikalnya orang yang datang kepada kita itu kita harapkan ya tidak saja hubungan yang sifatnya famili. Kalau famili itu kan serumpun yang kita sebut Iya, maunya saja kemarin negara tetangga kita Malaysia maunya kan Malaysia. serumpun. Tapi juga tujuan bisnis, karena sudah berkembang juga mulai investasi asing, direct investmentnya di Kalimantan Selatan, ataupun yang menjadi garapan secara internasional sekarang adalah yang kita sebut dengan pariwisata. Nah, ini betul-betul ditata ya, mana yang harus dalam tanda petik dijual kepada wisatawan asing. Salah satu misalnya saja yang kemarin baru diresmikan adalah Geopark kita, ya Geopark Meratus. Tapi apakah nanti kita mengembangkan wisata yang sifatnya adventure aja di situ? Nah, ini juga nanti akan menjadi beberapa pertimbangan ya, yang bisa menjadi daya tawar untuk para wisata di kita. Atau nanti kita juga bermodalkan event-event tertentu yang nanti itu juga bisa mengkrit datangnya orang untuk melihat wisata di kita. Jadi sebenarnya beberapa contoh yang ada di Indonesia sendiri banyak ya. Kita contoh Bali, contoh Iya. Banyuwangi ya, contoh juga Jawa Barat ya. Itu mungkin mempunyai tempat dan spot dan event-event yang menarik untuk dikembangkan yang bisa menjadi contoh di kita, Pak Tia. Jadi ini sebenarnya dampaknya akan sangat besar nanti kepada kita yang terkait dengan bidang ekonomi ini. Nah, konektivitas itu juga nanti kan akan menjadi hal yang sifatnya jualan dalam tanda petik ya bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi-potensi investasi yang ada di daerah kita. Nah, tapi memang ya, sekarang ini dari beberapa kajian yang kita lihat juga memang Kalimantan Selatan masih saja mengandalkan di bidang sumber daya alam untuk itu. Nah, oleh karena itu proses-proses hilirisasinya yang sekarang dikembangkan oleh beberapa pengusaha kita yang ada di Kalimantan Selatan itu juga akan sangat positif untuk kemudian bisa masuknya investasi asing ya ke Banua kita di Kalimantan Selatan ini, Pak Tia. Baik, berarti poin lengkap Pak ya, karena di situ ada pergerakan wisata, kemudian juga muncul investasi dan endingnya juga akan mendapatkan pendapatan daerah yang juga meningkat. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen selanjutnya, di mana kita akan bicara soal dampak dari sisi tadi kan ekonomi Pak, bicara soal sosial dan juga budaya. Otomatis ketika banyak yang masuk, di sini ada pertukaran budaya dan lain sebagainya. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Lensa Padua. Ya, menanti penerbangan internasional pertama yang dijadwalkan September 2025. Tinggal menghitung bulan, tidak kurang, tidak lebih dari 2 bulan begitu. Pak Saifuddin, langsung saja. Tadi kalau kita bicara soal dampak ekonominya, kemudian pariwisata ini sangat bagus Pak ya ketika ada penerapan benar-benar diterapkan begitu status bandara internasional ini meningkatkan wisatawan, kemudian juga meningkatkan pendapatan daerah. Meskipun ada catatan-catatan yang memang harus dilakukan oleh pihak terkait. Di sisi lain, Pak, dengan adanya status bandara internasional ini kan juga berpengaruh terhadap sosial dan juga budayanya nih, Pak. Seperti apa, Pak Saipudin? Ya, Pak Tia dan pemirsa kita ya, sekali lagi peningkatan status bandara itu dan kemudian diikuti oleh mengadakan rute penerbangan internasional itu, yang jelas itu kan meningkatkan prestise, ya kata prestise bandara kita atau prestise daerah lah. Jadi sekali lagi kalau itu terjadi kan itu menjadi poin bagus sih sebenarnya bagi provinsi kita di Kalimantan Selatan ini, khususnya juga Bandara Samsudin Nur kita. Dan ini kan dalam konteks sosial tentu dan budaya itu akan mempunyai dampak yang luar biasa dan besar ya Pak ya. Karena konektivitas dan mobilitas itu kan menjadi ciri khas masyarakat modern sekarang ini. Jadi semakin mudah konektivitas, semakin banyak atau frekuensi mobilitas orang itu semakin tinggi, ya itu akan diikuti ya oleh berbagai macam hal yang bisa muncul dampaknya di kita.
termasuk dari aspek yang sekali lagi adalah sosial dan budaya ini. Nah, oleh karena itulah maka masyarakat kita juga ya istilah kita itu Fatia juga harus apa? Harus menyiapkan diri kita juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya kita. Nah, salah satu contoh umpamanya saja ya Fatia, kenapa juga masyarakat harus meningkatkan kualitasnya? Di situ adalah karena wisatawan yang datang itu kan wisatawan asing, tentu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa yang sifatnya internasional. Walaupun ada kemudahan sekarang ini di artificial intelligence kan untuk kemudian bisa mentranslate secara langsung tentang penggunaan bahasa-bahasa itu. Tapi ini sekali lagi bagaimana cara-cara kita yang kita sebutkan tadi melayani orang ya segala macam itu harus ditingkatkan. Yang kedua, pada saat konsep adanya pergerakan masyarakat itu semakin tinggi ya, interaksi itu akan semakin bagus Valia ya. Akan semakin bagus, maka sifat terbuka masyarakat kita menerima tamu itu menjadi batu ujian di kita. Karena ada beberapa daerah ya, nanti yang berarti mengembangkan dalam konteks sekali lagi budaya yang berbeda antara orang datang dengan budaya lokal kita. Bisa nggak kita nanti ya istilah kita itu lebih terbuka ya untuk menerima perbedaan-perbedaan. Jadi jangan menganggap perbedaan itu menjadi dipertentangkan, tetapi kemudian menjadi pembelajaran di kita. Nah, walaupun sekali lagi dalam konteks tertentu kita juga harus mengenalkan ada beberapa budaya yang memang pada saat tertentu itu juga harus dipatuhi oleh mereka pada saat berkunjung ke Kalimantan Selatan. Ya, tapi ada yang sifatnya sudah menjadi budaya-budaya umum ya, kita anggap aja ini sebagai satu culture, sebagai satu budaya, maunya berarti ya. Di beberapa negara pun, kalau ada wisatawan yang istilahnya berlainan agama, mau masuk ke tempat-tempat suci, termasuk tempat ibadah, itu Baik. diwajibkan oleh mereka masuk kawasan itu memakai pakaian yang sesuai dengan agama itu, ya. Katakanlah seperti Muslim, ya. Pada saat kita mau masuki kawasan masjid, itu harus disediakan ya istilah kita penutup yang sesuai dengan standar Muslim. Itu juga berlaku seperti mau saja di Abu Dhabi, mamanya ya ke Masjid Sijayat, mamanya itu juga diterapkan. Atau beberapa tempat lain yang juga ada di Eropa ya, yang terkait dengan itu. Jadi ini juga harus menyesuaikan. Ada beberapa tempat di tempat kita, misalnya pada masuk kawasan-kawasan yang kita anggap sakral, suci, ya, ya mau misalnya satu kawasan sekumpul, mamanya kan harus disediakan ya istilah kita itu pakaian-pakaian yang sesuai. Jadi tidak boleh juga pada saat mereka ke Gunung Meratus ya boleh ya katakanlah nanti pakaian-pakaian yang bebas itu juga harus disosialisasikan. Tapi kalaupun nanti ada sesuatu yang terjadi dalam tanda petik ketidaktahuan mereka, jangan sampai ini kemudian menjadi konflik dalam masyarakat kita ya. Jadi itu juga dalam konteks budaya harus terbuka kita pada saat bandara kita menjadi bandara internasional. Tapi sekali lagi ya nanti dilihat tujuan orang yang datang ke tempat kita itu kan ada tujuan sekali lagi family. Kalau family pasti ngetahui lah akar budaya masyarakat kita ya. Tujuan bisnis ya, tujuan bisnis itu juga sepertinya juga mereka punya punya pertimbangan tertentu untuk urusan-urusan bisnisnya. Nah, wisatawan ini berarti. Wisatawan ini sebenarnya dalam konteks besarnya nanti orang-orang datang itu dari konteks budaya kita, sosial budaya kita akan lihat ada dua jenis berarti ya. Satu wisatawan yang terkoordinir, ya yang terkoordinir itu nanti dia datang ke kita itu memang ada dikoordinasi oleh biro perjalanan tertentu, ya. Nah, kalau dia datang itu berarti dia kelompok di situ. Sehingga mereka udah pesan tempat tempat tinggal, hotel, restoran, rumah makan, diatur udah itinerary-nya kemana aja mereka itu di wilayah kita udah diatur itu kaitan nanti kerjasama juga dengan beberapa asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata yang ada di kita. Tapi ada yang jenis yang kedua, yang istilah kita backpackeran ya, atau katakanlah wisatawan petualangan ya, yang adventure. Itu mereka enggak, mereka pokoknya datang sendiri, akan riset sendiri ya, akan searching sendiri tempat dan makanannya itu ya sehingga mereka datang ya istilah kita mengelana di situ dan ini ada jiwa-jiwa yang adventure dan mereka sesuka mereka untuk ngatur waktunya cari makannya dan lain sebagainya ya karena kadang sekali lagi yang adventure inilah yang istilah kita backpacker inilah yang kadang-kadang perlu diperhatikan yang kita katakan tadi ada konflik-konflik budaya dengan masyarakat kita. Ada beberapa tempat yang sudah menurut kita sekarang sudah terjadi. Mereka tinggal di kita bisa lama di situ ya. Tinggal di gang-gang juga bisa lama seperti itu ya. Jadi mereka ini orang-orang yang punya jiwa petualangan dalam konteks ingin bepergian dari satu negara ke negara lain. Ada yang ketiga sekarang ada tren ya, ada tren juga dari beberapa negara di Eropa itu kemudian dia pindah. Ada pindah ke Indonesia, ada pindah ke Vietnam, ada pindah ke Thailand, pindah tinggal. Jadi dia dia sewakan rumahnya yang ada di tempat dia, lalu kemudian pindah untuk hidup. Nah, ini ada bermacam style sekarang. Ada orang yang istilah style pengen lebih
sepi hidupnya, lebih sunyi, lebih tradisional. Memungkinkan itu bisa juga nanti datang ke tempat kita, orang-orang itu, dan itu akan tinggal lama dia. Ya, tinggal lama karena mereka sudah dari sisi penghasilan sudah ada fixed income-nya di mereka untuk membiayai kehidupan mereka. Jadi tipikal-tipikal ini memungkinkan nanti ada perbenturan-perbenturan culture budaya dalam konteks masyarakat kita yang harus kita persiapkan menjadi orang yang lebih terbuka menerima mereka. Jangan sampai nanti dari hal-hal yang seperti itu muncul insiden-insiden kecil yang ada di dalam masyarakat kita. Tapi nggak apa-apa, ini satu dinamika. Nanti di Bali pun kan sampai sekarang masih ada insiden-insiden kecil itu, walaupun masyarakat Bali udah mulai terbiasa. Nah, satu hal lagi juga dari sisi pariwisata dan budaya ini ya, Pak Tia. Nah, ini yang menurut kita yang menjadi PR pemerintah daerah kita, pemerintah kabupaten kita, pemerintah provinsi kita yang ada di wilayah Kalimantan Selatan khususnya. Kenapa? Kalau kita nanti ingin misi-misi budaya kita ini ada pertukaran antara budaya di suatu tempat kota di luar negeri dengan kita, maka memang harus kita melakukan program-program yang disebut dengan kota kembar. Ya, kota kembar itu sister city di situ. Nah, kalau itu ya bisa kita kembangkan, ada misi-misi budaya yang kita bisa ke luar negeri, misi-misi budaya orang di kota orang lain itu juga yang akan ke kita. Maka akan dicari titik-titik kesamaannya. Moja Martapura itu kira-kira sister city-nya dengan kota apa di luar negeri? Banjarmasin dengan kota apa? Ya, Plehari dengan kota apa? Amuntai dengan kota apa? Yang agak mirip gitu ya. Salah satu contoh, maunya kalau kita mengembangkan di sektor banyak ada di bidang kesehatan, maunya Banjarmasin, bisa saja sister-sisternya dengan Penang umpamanya ya, di negara bagian yang ada di Malaysia. Sehingga nanti juga ada yang kita sebut dengan pada saat mengembangkan berobat, seperti yang disinggung banyak hal itu nanti, tidak saja orang kita yang ke sana, tetapi juga mereka ada, orang mereka juga ke sini. Jadi ada beberapa item yang dikerjasamakan di mereka, baik itu dalam melakukan dalam operasional bekerjanya mereka akan menggunakan cara daring untuk saling bertukar pikiran pada satu bidang tertentu untuk melakukan injeksi di bidang kesehatan, ataupun mereka juga akan datang di kita di sini. Jadi sekali lagi ini akan membuka satu konektivitas ya di bidang sosial dan budaya ini yang besar. Cuman sekali lagi ini harus digarap. Ya, karena kelangsungan rute internasional itu nanti akan bisa terlihat dari apa? Dari orang masuk dan keluarnya. Semakin banyak orang masuk dan keluar, itu menandakan nanti makin ramai dan akan membuka jalur-jalur yang lain lagi dalam konteks penerbangannya. Jadi menurut kita jangan terlalu banyak jalur dulu, buka beberapa jalur dulu yang kemudian hidupkan jalur itu dan menjadi hubnya di kita sehingga nanti akan berpikirlah kepada nanti rute-rute yang lain lagi untuk kemudian bisa kita buka. Nah, berapa kali frekuensinya sekali lagi mereka pasti lebih tahu ya, Pak ya, karena akan ada riset di penerbangan. Nggak mungkin secara daily tiap hari ya, paling tidak seminggu 2 kali gitu atau seminggu 1 kali untuk melakukan penerbangan-penerbangan internasional. Karena dari data yang ada ini kan terlihat Pak ya, yang tadi ada yang waktu fixation-nya hampir sampai 160 sampai 200 ribu di kita ya. Ada setiap hari daily-nya 6 ribu sampai 10-12 ribu di kita, di bandara kita. Ini kemana aja mereka kan salah sebagian juga melakukan perjalanan ke luar negeri. Belum termasuk yang kita katakan tadi 60 ribu 2024 tentang jumlah jemaah umrah kita yang berangkat ke Tanah Suci di situ. Jadi kalau ke Tanah Suci ini kayaknya udah flat ya, karena memang pasarnya jelas. Tapi rute-rute yang lain sekali lagi adalah ke katakanlah ke Malaysia, ke Singapura, yang kemudian gagas ke katakanlah juga nanti ke Kucing ya di situ. Nah, yang nanti juga akan menjadi konektivitas kita di lewat darat. Membuka kemungkinan juga yang kemarin oleh Dinas Perhubungan namanya ke Guangzhou di China ya, atau di tempat-tempat ya, yang lain. Ini sekali lagi jangan sampai menurut kita di Litbang TV ini sekali penerbangan habis itu nggak ada lagi penerbangan lanjutannya. Nah ini kan malah menjadi bumerang nanti bagi kita tentang citra di kita. Atau sekali ada penerbangan orang datang ke kita kesannya menjadi tidak baik, kita tidak siap menjadi bandara internasional. Kesiapan menjadi bandara internasional, kesiapan penerbangan internasional, banyak hal yang harus kita siapkan. Nah tapi kita tidak perlu takut, harus kita mulai ya Mbak Dia, dan pelan-pelan dibenahi semuanya itu dan dipersiapkan sehingga nanti mudah-mudahan menurut kita dari Bangsa TV ya, dengan persiapan yang bagus maka penerbangan pertama ke luar negeri dan kedatangan pertama nanti dari luar negeri itulah penerbangan yang berkesan. Nah, kalau sudah menjadi penerbangan berkesan, orang berkesan, maka insya Allah juga nanti pangsa pasar orang masuk dan keluar ke Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Selatan itu bisa lebih meningkat lagi, Pak ya. Baik,
setidaknya kita optimis ya Pak ya untuk penerbangan pertama dan seterusnya. Angkanya terus meningkat dan sambil dibenahi dan dengan catatan-catatan tadi yang disampaikan oleh Dewan Litbang, Duta TV dan juga Duta TV.com. Terima kasih Pak Saifuddin sudah membahas tema yang sangat menarik yakni menanti penerbangan internasional pertama. Kita harap memang ada hal-hal positif ya Pak ya usai ditetapkannya kembali status bandara internasional untuk bandara kita, Bandara Samsudinur. Semoga dialog kita di Lensa Banua kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kata saya Fatia, mewakili kerap kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.